Menteri Kebudayaan RI, Fadlizon, mengunjungi Taman Arkeologi Leang-Leang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Selasa, 14 Januari 2025. Dalam kunjungannya, politisi Gerindra ini melihat langsung pusat informasi yang menyajikan replika dan informasi penemuan artefak, fosil hingga lukisan bersejarah. Selain melihat pusat informasi, Fadli juga menyaksikan pertunjukan melukis tangan ala zaman prasejarah. Ia pun menyatakan kekagumannya terhadap situs bersejarah yang menyimpan lukisan purba berusia hingga 52.000 tahun ini. Ia berharap masyarakat Indonesia lebih banyak berkunjung ke Taman Arkeologi Leang-Leang untuk mengenal sejarah dan kebudayaan bangsa. Fadli menekankan pentingnya perlindungan terhadap situs ini. Ia meminta agar kawasan gua segera ditetapkan sebagai cagar budaya untuk mencegah kerusakan akibat aktivitas seperti penambangan. Fadli juga mendukung pengembangan taman ini melalui berbagai kegiatan seperti festival budaya hingga melibatkan pelukis mancanegara untuk merespons lukisan purba di Leang-Leang. Diketahui, di kawasan Maros Pangkep ditemukan 725 lukisan purba dengan berbagai penamaan lokal. Taman ini dipandang sebagai warisan peradaban manusia yang layak dilindungi dan diperkenalkan ke dunia. Sebagai warisan budaya, saya yakin bahwa Pak Menteri ini hidup dalam suasana diskusi. Kita senang Pak Menteri. Di Taman Arkeologi Leang-Leang ini ditemukan lukisan-lukisan purba hingga yang usianya sampai 52.000 tahun. Dan ini satu bukti bahwa Indonesia merupakan peradaban yang tertua di dunia. Dan saya kira harus semakin banyak orang Indonesia yang datang ke tempat ini, ke wilayah Taman Arkeologi Leang-Leang, karena di sini ada gua-gua, ada Taman Batu Kars ya, yang merupakan gugusan yang panjang di dua kabupaten antara Maros dan Pangkep, dan suasananya juga luar biasa. Bisa menjadi satu destinasi budaya, destinasi arkeologi, destinasi wisata tentu saja. Jadi kita berharap melalui rumah informasi dan semakin banyak publikasi ke depan bersama nanti kerjasama dengan pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten Maros, dan juga kalangan perguruan tinggi dan komunitas terutama di bawah BPK 19. Kita berharap ini bisa menjadi satu taman yang bisa kita lindungi, kita kembangkan, kita manfaatkan, dan kita promosikan kepada dunia gitu ya. Karena saya sependapat bahwa Taman Arkeologi Leang-Leang ini kelasnya itu sangat sudah masuk kelas dunia. Ya, mungkin
Tadi seperti disampaikan oleh Kepala BPK, kalau di Italia ini ada Pompei, atau kalau di Jordan itu ada Petra, ya. Tapi ini jauh lebih tua ketimbang yang ada di Petra. Ya, Petra itu Arab Nabatean itu 2000-an tahun, ini bisa sampai 52.000 tahun, menunjukkan bahwa di sini ditemukan di wilayah Pangkep, Maros dan sekitarnya itu 725 atau 745 lukisan-lukisan purba di gua-gua yang ada. Dan setiap gua itu ada namanya sesuai dengan penamaan lokal, yang saya kira ini juga sangat bagus. Kita ingin mendata ini, dan kita juga terus tentu saja membuka ruang bagi penelitian dan sebagainya sebagai bagian dari perjalanan sejarah peradaban manusia. Ke depan apakah ada itu Pak pelestarian ke depan dari dinas kita, dari kementerian? Ya sudah pastilah, dengan hadirnya Kementerian Kebudayaan tentu kita akan lebih banyak lagi, bukan hanya melestarikan tadi, tapi juga mengembangkan, membina, dan juga melakukan diplomasi dan promosi kebudayaan. Ini juga bagian dari yang harus kita promosikan. Ya, dan saya kira dengan taman arkeologi yang seperti ini sebenarnya bisa banyak aktivitas yang kita lakukan, apakah nanti bentuknya juga festival atau apa, dan mungkin mengundang pelukis-pelukis internasional mungkin dari mancanegara juga untuk melihat ke sini dan mereka melakukan respon terhadap lukisan-lukisan purba yang ada di sini. Pak, nah untuk memastikan Pak situs arkeolog yang dekat dengan kawasan pabrik semen itu seperti apa Pak? Ya, kita berharap tentu, tadi saya sampaikan juga, jangan sampai situs-situs cagar budaya yang berbatasan dengan mungkin itu pabrik-pabrik semen, ya, saya kira itu harus jelas dibatasi, harus dilindungi, jangan sampai terkena dampak atau mengalami kerusakan akibat eksploitasi untuk kegiatan penambangan bahan-bahan semen. Ya, jadi harus ada batas-batas wilayahnya, dan saya juga meminta agar segera seluruh kawasan gua ini dijadikan cagar budaya gitu. Pak, ini kan penemuan rata-rata di pemukiman warga ya Pak, itu untuk pelestariannya seperti apa Pak? Ya, salah satunya kalau itu sudah ditetapkan sebagai satu cagar budaya, saya kira akan lebih mudah untuk melestarikan sehingga tidak bisa diganggu, dirusak dan sebagainya. Justru kita pelihara. Saya yakin warga juga akan mendapatkan satu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.